للمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطهر وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sama-sama salat Isya di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jannatul Firdaus. Perbanyaklah salawat kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpanya kita tidak bisa seperti sekarang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita telah berada malam yang ke-23 daripada bulan suci Ramadan. 22 hari kita telah berpuasa. Semoga pahala dan barakah yang 22 hari ini kita dapatkan semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hari-hari selanjutnya hingga kita tiba di hari yang fitri, di hari raya Idul Fitri, dengan derajat takwa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan ibadah puasa diperintahkan, la'allakum tattaqun. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, kita katakan tadi telah berada pada malam yang ke-23. Berarti kita berada pada salah satu malam yang kita pahami bahwa malam 10 terakhir inilah adanya malam yang begitu banyak berkahnya, melebihi 1000 bulan yang Allah di dalam Al-Quran menyebutkannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga apa yang disiapkan oleh Allah pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan kita betul dapatkan, insya Allah. Kalau kita melihat, membaca apa yang telah disampaikan oleh ulama kita, guru-guru kita, untuk mendapatkan barakah dari Lailatul Qadr itu tentu tidaklah mudah. Banyak hal yang mesti kita usahakan lakukan agar kita bisa mendapatkannya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa, susah sekali. Yang penting kita tetap berusaha. Insya Allah, Allah punya jalan untuk memberikan hamba-hambanya. Minimal di bulan Ramadan, apalagi tersisa tinggal 7 malam ini, perketatlah, perkuatlah kekuatan kita. Kalau kata Nabi, Nabi itu menguatkan sarungnya untuk apa? Untuk memperbanyak ibadahnya, untuk memperbanyak salatnya. Maka tambahlah dari biasanya salat kita, apalagi di bulan atau malam terakhir, malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Minimal kita tambah seperti yang dikatakan tadi, protokol kita itu salat lail atau salat tahajud, dan insya Allah sebentar jam 2 insya Allah. Jadi luar biasa saudara kita, pengurus kita, bagaimana memfasilitasi kita, bagaimana supaya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diberikan apresiasi, minimal jempol kepada pengurusnya, bisa memfasilitasi kita seperti itu. Jadi tambahlah salat kita, kemudian perbanyaklah sedekah, karena sedekah itu luar biasa. Orang di akhirat nanti, di alam barzah itu, apa yang diminta dalam satu riwayat, laula akhartani ila ajrin qaribin fa asaddaq. Andai aku dikembalikan ke dunia sedetik saja, apa yang ingin dilakukan? Ialah untuk bersedekah. Kenapa? Karena baru masuk di alam barzah diperlihatkan berkah pahala yang didapatkan oleh orang yang suka bersedekah. Maka bersedekah biar sedikit, yang penting kita rutinkan, bisa istiqamah dalam sedekah kita. Kemudian
perbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa, karena apapun yang berhubungan dan berinteraksi dengan Al-Quran akan ikut menjadi mulia. Semuanya, malaikat Jibril, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga umatnya, umat Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran luar biasa dimuliakannya. Biar jauh lebih mudah dari kita sorong ke depan, dorong ke depan untuk mengimami kita. Begitu mulianya Al-Quran. Ramadan ini kenapa mulia dibandingkan dan satu-satunya nama bulan? Itu karena Al-Quran diturunkan. Begitu juga Lailatul Qadr lebih mulia dari 1000 bulan. Kenapa? Karena malam itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzati bis Sama'id dunia. Maka banyaklah baca Al-Quran. Tidak usah banyak, kalau susah selembar sehalaman pun itu sudah cukup. Yang penting kita sering, namanya istiqamah. Insya Allah usaha itu bisa kita lebih dekat kepada mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Kemudian perbanyaklah taubat kita. Taubat itu penting bagi kita manusia biasa, karena tidak satu pun di antara kita yang tidak punya kesalahan dan dosa. Dan Nabi jelas mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu khata', pelaku kesalahan. Khata' itu suka salah. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan, pelaku dosa itu ialah tawwabun, sering-sering taubat, senantiasa taubat. Maka seringlah taubat apapun yang kita lakukan, karena terkadang malah kita katakan melakukan satu ibadah, di situ ada kesalahan dan dosa kita, dan kita mungkin tidak sadar itu. Maka seringlah bertaubat. Allah tahu kita punya banyak kesalahan, makanya Allah membuka pintu-pintu taubatnya. Kemudian perbanyaklah zikir kita kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Tidak ada batasannya itu zikir. Begitu juga doa. Doa juga tidak ada batasannya. Doa itu bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibatasi, jangan alergi dengan namanya doa. Apalagi doa berjamaah itu luar biasa. Saya senang sekali kalau saya salat di sini, karena imamnya di sini tidak pernah meninggalkan doanya yang suaranya besar, sehingga kita di belakang tinggal mengaminkan saja. Dan itu salah satu ajaran Nabi sebenarnya. Jangan dikatakan Nabi tidak pernah melakukan. Nah, susah itu kalau bilang pernah, tidak pernah dilakukan Nabi. Karena ada juga itu alergi sekali. Dia cuma pasang 5 jari. Apa tidak dilakukan Nabi? Bid'ah. Wah, apakah semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah? Kalau bid'ah menurut pengertian bahasa semua baru bolehlah kita terima. Tetapi kalau yang kita kelompokkan bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, tunggu dulu. Karena banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan juga perintah berzikir, perintah berdoa, perintah zikir, perintah doa. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan keadaan, dan tidak ada batasan tempat. Kapan saja, di mana saja. Jangankan di tempat suci seperti ini, di WC saja kan kita disuruh berdoa. Lagi cebok pun disuruh berdoa, apalagi di tempat seperti ini. Tidak ada batasannya itu. Jangan dibilang ini hadisnya tidak sahih, ini dhaif, ini. Nah, tidak semua yang tidak sahih itu tidak benar dari Nabi. Tidak semua juga harus sahabat tahu apa yang dilakukan Nabi. Kalau sahabat ke utara, kira-kira Nabi juga kalau Nabi ke utara, kira-kira sahabat semua ke utara? Tidak mungkin kan? Kalau Nabi ke selatan, kira-kira semua sahabat ke selatan juga? Tidak mungkin. Jangankan yang jauh begitu, di dalam masjidnya Nabi saja sama-sama sahabat hadir, tapi tidak sama semua pendengarannya, tidak sama semua penglihatannya. Bagaimana mungkin mau disamakan pendengarannya dan penglihatannya orang yang duduk di belakangnya Nabi dengan yang duduk di baris ke-10? Tentu tidak sama. Maka kalau ditanya yang di belakang, pasti jawabannya berbeda dengan orang yang ditanya di depan. Padahal sama-sama di dalam masjid. Itu contoh bahwa tidak semua apa yang hanya keluar dari mulut Nabi yang dilihat sahabat saja yang mesti kita ambil. Yang penting ada dalilnya sah,
dan didukung oleh dalil-dalil yang lain. Nah, ini yang mesti kita pahami. Terkhusus doa. Saya mau bicara panjang lebar tentang doa ini. Doa itu luar biasa. Amalan hamba yang tidak ada penghalangnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Tidak sama amalan yang lain. Doa itu tidak dihalangi. Tidak ada malaikat satupun yang mampu menghalangi doa seorang hamba yang tulus kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah doa. Kita ini orang ajam, bukan orang Arab. Doanya Nabi semuanya pakai bahasa Arab. Doanya sahabat semuanya pakai bahasa Arab. Tidak mudah kita hafalkan doanya Nabi karena pakai bahasa Arab. Mungkin kita bisa hafal doanya Nabi, tapi sering kita usaha baru bisa hafal. Hanya yang sekolah di pesantren saja yang bisa hafal, yang sekolah agama saja yang banyak hafal. Tapi kita yang sekolah di tempat umum kira-kira mudah hafal kira-kira? Tidak. Makanya guru kita pintar. Selipkan doa-doa di mana kita bisa berkumpul. Lalu kemudian sering kita dengar, insya Allah kita akan hafal akhirnya. Makanya doa itu. Coba kalau Pak Imam setiap malamnya doa seperti itu, lalu kita betul hayati dengarkan doanya, apa kita tidak hafal? Beda kalau orang berdoa baru kita aminnya saja malas. Sampai mati pun tidak akan pernah hafal. Kenapa? Karena aminnya saja nggak mau. Tidak mau amin berarti tidak perhatikan doanya. Makanya guru kita dulu itu yang malas berdoa, apa kalimat? Tambahin, dia tambahi Pak Imam itu doanya di depan. Wa'fu wa taqabbal amma yaquluna amin amin amin. Ya Allah, berikan tobatmu dan terima amalannya orang yang mengatakan amin amin amin. Karena ada orang malas amin di belakang. Itu pintar sekali itu dulu guru-guru kita, orang tua kita itu. Coba, saya kira di sini taruhnya 8 atau 20 ya. 20 di sini. Biasanya yang 20 itu selipkan itu doa seperti itu. Itu bukti begitu inginnya kita diajak untuk berdoa bersama supaya kita tahu bersama. Coba kalau suruh berdoa sendiri tahu enggak? Saya kira tidak tahu kan? Kalau disuruh ke mana disuruh berdoa karena tidak biasa. Neker kita bilang orang Makassar sini. Ini sini kampung orang Makassar sebenarnya, tapi banyak orang Bugis. Ya. Neker itu gemetar. Saya orang Makassar, saya tinggal di Goa perbatasan sana. Jauh juga saya ke sini ini. Tapi dekat karena ada tol, alhamdulillah. Jadi jangan tidak mau berdoa, kesempatan kita berdoa berjamaah. Ini salat yang kita lakukan. Itu arti dasarnya salat itu ialah doa. Nah, doa salat ini kan bagus kita lakukan dalam berjamaah. Kalau salatnya yang berupa doa yang tersusun mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kenapa tidak bisa kita berdoa setelah salam berjamaah? Nah, salatnya sendiri berjamaah mumpung kita masih ada di sini. Maka rajinlah, jangan cepat berdiri. Ada berkah tersendiri pada jamaah. Bahkan pada kebutuhan khusus kita kepada Allah itu dianjurkan berjamaah. Contoh, kita tidak ada hujan, minta hujan nanti kepada Allah. Namanya salat istisqa. Afdalnya salat istisqa apa? Berjamaah. Di mana lagi? Di lapangan, di siang hari kita berjamaah. Itu bukti bahwa doa dalam jamaah itu sangatlah bagus. Itu bagus itu. Saya kasih contoh lain yang pakai logika saja. Kita buka puasa, ada ibu 5 orang anaknya masih kecil-kecil. Yang satu bilang, "Mak, kita ini puasa lapar. Enaknya kalau kita makan dadar ini." Yang satu bilang, "Kita makan donat, Mak." Yang satu bilang, "Makan jelang kote." Yang dua lagi juga lain yang disebutkan. Kira-kira ibunya tidak pusing. Tapi coba bilang, kita berlima, Mak, mau makan dadar santang hari ini ya Mama. Apa dia bilang mamanya? "Oh, kalau begitu cocok nih, ini ada uang, pergi mau kau beli di sebelah." Nah, itu bukti
contoh kecil yang mudah didapat sama logika, sama-sama yang kita minta, insya Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lebih bagus berjamaah. Tapi kan kita tidak bisa selalu berjamaah, maka tidak ada, Pak. Selama ada kemungkinan kita berjamaah, kita usahakan untuk berjamaah, untuk berdoa. Apalagi di bulan Ramadan ini ada doa yang diajarkan Nabi. Ketika itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, diijabah doa. Doa apa yang paling bagus? Ya saya baca ya Rasulullah. Nabi mengatakan, sini saya ajari doa. Apa tuh? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita robah fa'fu anna, karena kita jamaah, kita tambah lagi pujian kepada Allah, ya Karim, ya Rahim. Kenapa? Lebih bagus kita memuji, puji banyak kepada Allah ketimbang berdoanya. Tapi kan kita tetap juga minta doa. Kenapa diselipkan lagi doa itu di antara tarawih kita? Karena kalau disuruh baca sendiri tidak ada yang tahu, tidak ada yang mau baca sendiri. Makanya diajari guru kita lagi, diselipkan lagi di antara dua salat tarawihnya kita, ditambah dengan zikir doa yang lain. Ini saya lihat ini sudah ada 3 orang ini, insyaallah pegang mikrofon semua sebentar ini, tambah doa di antara 2 rakaat tarawih kita. Itu luar biasa bagus. 20 malam yang lalu, 22 malam saya pergi ceramah keliling, alhamdulillah cuma 2 masjid yang saya tidak ada dapatkan doa di antara 2 tarawihnya. Tapi apa akibatnya yang tidak ada doa di antara kedua 2 rakaat itu? Setelah imam salam, naik berdiri imamnya, yang di belakang masih tinggal duduk tunggui Fatihahnya, imam selesai baru berdiri. Saya tanya, kira-kira kenapa itu di belakang tidak berdiri saat imam berdiri dan lanjut salat? Dia bilang rata-rata kalau ditanya itu, dia bilang capek Ustaz. Capek. Memang kita lupa salat tarawih itu ada kata arti rahat, istirahat. Jadi tarawih itu makna dasarnya itu istirahat, ada istirahat, berleha-leha di antaranya. Jadi sebisanya kita itu, makanya diselipkan daripada duduk begitu saja, kasihlah doa, diajari kita doa. Saya yakin sebulan penuh hafal semua adik-adik kita ini, kecuali kalau orang tua yang sudah gak tumpul sudah ya hafalannya susah. Tapi adik-adik kita itu mudah, makanya diajari berdoa, masuk ramaikan doa ini. Andai ada malaikat yang tadinya mau rencana lewat saja di atas masjid kita ini ke sana, dengar doa kita, singgah semua malaikatnya. Ada itu, jelas semua riwayat-riwayat itu bicara malaikat singgah kepada orang yang berkumpul berdoa bersama. Kecuali kalau tidak mau terima, itu lagi masalah lain. Nah, maka banyaklah berdoa. Pintar sekali. Kita ini orang bodoh, tidak sama orang Arab. Baca Al-Quran bisa paham, kita tidak bisa paham. Makanya guru kita selipkan apapun momen-momen yang kita dapatkan, disuruh ada majelis ilmu, disuruh doa bersama. Coba tarawih, panggil ustaz ceramah, supaya kita paham agama, paham Al-Quran, paham. Padahal kalau dipikir-pikir bisa kena tadi, apa tidak dilakukan Nabi beda. Apa pernah dilakukan Nabi ceramah dulu baru salat tarawih? Salat tarawihnya saja dipertanyakan. Ada yang mengatakan cuma 3 malam Nabi salat tarawih, salat lail di masjid, selebihnya di rumahnya. Nantilah Umar yang jadi khalifah, dia kumpulkan karena lihat di sana ada salat, di situ salat, di situ salat, semuanya salat, bisik-bisik di situ semua. Ah, tidak benar ini, maka dikumpulkanlah Umar. Tidak, sini satu yang imam, kita makmum di belakang semua. Makanya hati-hati. Jadi saya berdiri di sini kalau mau bilang ini apa yang tidak dilakukan Nabi bidah, maka ini pun bidah. Tapi benarkah begitu? Tidak seperti itu. Ini bidah hasanah yang tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi menyuruh kita menghadirkan majelis ilmu, dan majelis ilmu inilah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kita, guru kita selipkan, ada yang menikah, selipkan nasihat perkawinan, mumpung masih ada tinggal semua duduk. Ada akikahan, selipkan ceramah akikah. Ada Isra Mi'raj, selipkan ceramah Isra Mi'raj. Ada maulid, selipkan
acara maulid, ya kan? Semua diselipkan. Ada orang wafat meninggal, selipkan lagi ceramah takziah supaya kita paham dengan agama. Mana kita bisa belajar dengarkan yang seperti ini di perguruan tinggi 2 jam saja, yang diacara cuma kerukunan beragama saja. Insyaallah, maka jangan tinggalkan apa yang sudah diajarkan guru-guru kita dari dulu hingga sekarang. Saya kembali ke tentang doa. Banyaklah berdoa. Doa ini posisi bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah. Kalau kita berdoa berarti mengakui Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang punya segalanya. Kita ini hambanya yang tidak punya apa-apa, makanya minta kepada Allah. Orang yang malas berdoa, apalagi tidak mau berdoa, itulah orang yang paling sombong hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dia merasa rencananya, usahanya bisa mendapatkan hasil sesuai keinginannya. Makanya kalau orang seperti itu tidak dapat apa yang diinginkan, stres. Beda dengan kita, kalau kita berdoa mau dikasih Allah, alhamdulillah. Tidak pun dikasih Allah, alhamdulillah, karena kita yakin diganti oleh Allah. Kemungkinan doa kita itu sebenarnya 4 di hadapan Allah. Kemungkinan pertama, doa kita itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah. Bagaimana bisa langsung dijamah? Contoh, ada orang baru menikah. Setelah menikah doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri karuniahi aku anak yang saleh. Setelah 9 bulan atau kurang lebih 1 tahun, langsung dikaruniai oleh Allah. Itu namanya langsung diijabah. Ada orang tes PNS, tes 3 bulan kemudian ada lulus, berarti langsung diijabah oleh Allah. Nah, kalau langsung dijawab oleh Allah, Allah berarti menguji rasa syukurnya. Syukur kayak gini orang barusan dia minta langsung saya kasih. Nah, ini yang kita mesti pahami. Kemungkinan yang kedua ialah doa tidak diijabah oleh Allah, tapi ditangguhkan jawabannya, ditunda jawabannya. Contoh, bagaimana itu? Kita minta menikah, Rabbi habli minas salihin, tiap malam dia doanya. Setelah setahun belum ada anaknya, 2 tahun, 5 tahun belum ada, 15 tahun baru ada anaknya. 15 tahun. Atau tes PNS baru 25 tahun umurnya sudah tes. Nanti tiap tahun dia ujian tes tidak pernah lulus, nanti 35 tahun umurnya baru dia lolos tes, berarti ditunda jawabannya oleh Allah. Itu artinya Allah menguji rasa sabarnya itu orang yang berdoa seperti itu. Kan tidak ada masalah, kita diuji. Memang tidak ada ujian Allah kecuali, tidak ada hidup kita di dunia ini kecuali semuanya adalah ujian Allah. Lalu kemungkinan yang ketiga itu doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mesti meyakini bahwa doa yang kita panjatkan itu diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain yang baik menurut Allah, bukan menurut kita. Karena andai kita mau doanya kita semua ini dikabulkan oleh Allah persis sama yang kita minta, maka tidak ada orang yang mati. Tapi kenyataannya banyak orang mati tuh karena semuanya minta doa panjang umur toh. Tapi kan tidak semuanya panjang umurnya. Tidak ada itu. Semua orang jadi ASN, bayangkan misalnya 200.000 tes ASN, kalau lulus semua, siapa yang mau menjual jadi pedagang di pasar? Makanya tidak semua persis yang kita minta, tetapi kita mesti meyakini bahwa Allah menggantinya dengan sesuatu yang lain, yang baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Tapi kita mesti yakini bahwa itu lebih baik untuk saya. Ada kalimatnya Sayyidina Umar bin Khattab seperti ini. Beliau bilang mengatakan, andai aku berdoa memohon kepada Allah lalu Allah mengabulkannya, maka aku bahagia. Tetapi jika aku memohon berdoa kepada Allah lalu Allah tidak mengabulkannya, maka aku lebih bahagia lagi. Ini luar biasa ini. Kira-kira bisa kita seperti itu? Kenapa ya Umar? Saya minta kepada Allah lalu Allah mengabulkannya, saya bahagia. Betul, saya bahagia. Tetapi di situ ada keinginan saya, berarti ada kecampur tangan saya. Walaupun Allah nantinya mengabulkannya, makanya saya tetap bahagia.
Tetapi kalau Allah tidak mengabulkannya, saya lebih bahagia karena saya yakin pilihan Allah untuk saya itu jauh lebih bagus daripada yang saya inginkan. Maka saya lebih bahagia karena itu. Nah, kalau kita bersikap seperti itu pada doa-doa dan usaha yang kita lakukan, tidak akan pernah stres dan pasti meridai, ikhlas kepada apa yang bisa kita terima. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Usahakanlah bersifat seperti itu, bersih. Tetapi ada kemungkinan yang lain dari doa kita. Doa kita kepada Allah ya boleh jadi tidak diijabah sama dengan yang ketiga tadi. Tetapi kita mesti yakini bahwa doa kita tidak pernah disisia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan menghadap menuju kehadirat Allah. Malaikat pun tidak sanggup menahannya, hanya mampu melihatnya dan mencatatnya saja. Doa kita akan tulus kehadirat Allah, tapi jadi pada saat yang sama ada ujian, ada bala yang akan menimpa kita, lalu kemudian bertemu dengan doa tulus kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa doa kita akan sanggup menghempaskan ujian yang begitu berat yang mungkin akan menimpa kita. Seterusnya doa kita akan menuju kehadirat Allah. Allah pun memberikan rahmatnya, Allah pun memberikan ridanya kepada kita semua. Karena apapun bentuk ujian Allah kepada kita itu sebenarnya berbarengan dengan rahmatnya. Kalau kita terima ujiannya dan berusaha keluar dan tetap ingat kepada Allah, maka rahmatnya kita pasti akan dapatkan. Itu mesti kita yakini bersama. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk orang yang bisa memahami diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, maha kuasa. Semoga itu bisa membuat keimanan kita semakin kokoh. Semoga bisa mencapai derajat takwa, dan tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat takwa, dan tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali surga Allah, dan janji Allah pasti datangnya. Sekira cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya juga minta maaf saya tidak bisa menemani salat tarawih. Saya ketua panitia zakat dan saya janji malam ini mau ketemu semua. Saya minta maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.